Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Arai duduk bersandar pada pintu rumah yang terbuka. Ia memeluk putra sulungnya erat. Air mata mengalir di kedua pipinya yang memerah berkat tamparan keras. Bibir Arai meringis menahan nyeri. Baik pipi dan hatinya terluka akibat perlakuan suami. Di dekapan ibunya, Simpe terisak menahan tangis. Bocah laki-laki berusia 8 tahun itu habis diteriaki bapaknya karena pulang telat saat bermain. Makanya kamu punya anak itu diurus, Arai. Ajari dia tepat waktu. Jangan cuma bisa bermain saja. Kamu juga, Simpe. Awas kalau bapak lihat kamu menangis. Laki-laki itu harus kuat. Teriak Dehen marah dengan mata yang memerah tidak normal. Tampak bengis dan menyala. Tapi Arai tidak menyadari itu karena menunduk dalam. Ia terlalu takut untuk beradu mata dengan suaminya. Dehen merasa sangat kesal karena Simpe pulang telat. Maghrib sudah hampir menjelang saat ia tiba di rumah. Tadi Simpe terkejut sampai hampir menangis karena diteriaki Dehen yang sudah menunggu di ruang tamu. Beruntung Arai yang mendengar keributan langsung duduk bersimpu mendekapnya. Simpe tidak jadi menangis kencang. Dengarkan kata orang tuamu ini, Simpe. Kalau dibilang jangan pulang telat, ya jangan. Mentang-mentang bapak ibumu tidak pernah marah, jangan lantas kamu seenaknya ya. Awas, kamu kalau tidak taat lagi. Bentak Dehen geram. Ia lantas membanting pintu saat masuk ke dalam kamar. Rahang Arai mengeras. Ia berusaha menahan diri agar tangisnya tidak pecah. Bau Simpai menyentak sesekali. Isak tangisnya masih tersisa sedikit. Arai tadi sempat menerima tamparan saat berusaha membela Simpe. Dehen marah karena ia protes. Sabar ya nak. Simpe yang sabar. Bapak cuma sedang banyak masalah. Kamu yang sabar ya nak. Ucap Arai berdalih. Jemarinya halus membelai rambut pendek Simpai. Dehen sebenarnya adalah pria yang baik dan lembut. Selama 10 tahun pernikahannya dengan Arai, baru beberapa hari terakhir ia sering marah-marah. Dehen mulai berubah setelah pulang dari memancing beberapa hari yang lalu. Sebelumnya, ia pamit pergi selama 2 hari. Dehen ada janji memancing dengan temannya di luar desa, katanya saat itu. Arai sebenarnya ragu dengan perkataan Dehen saat pamit sore hari itu. Apakah suaminya benar-benar pergi memancing atau ada hal lain? Pasalnya, alih-alih membawa joran dan sekantung umpan seperti biasanya, Dehen malah membawa golok besar di pinggang. Arai akan lebih percaya kalau Dehen bilang akan mencari kayu bakar. Simpe mau makan malam? Ibu sudah memasak sayur yang kamu suka? Bujuk Arai lembut saat isak Simpe sepenuhnya mereda. Simpe menggeleng. Ia tidak mau makan. Perutnya tidak lapar. Arai yang paham tidak lantas memaksa. Ia tahu benar kalau putranya cuma tidak nafsu makan. Ya sudah, nanti kalau mau makan, ambil sendiri di meja ya. Sekarang Simpe istirahat di kamar saja, ya. Tidur nanti malam ibu temani di kamar. Ucap Arai lagi, masih sambil mengusap ubun-ubun putranya. Simpe mengangguk pelan. Ia lantas bangkit dan menggandeng tangan Arai ke kamar. Itu artinya, ia minta ditemani sekarang juga. Simpe, anak yang pendiam. Ia jarang bicara, apalagi saat tertekan begini. Mengikuti langkah Simpe, Arai sempat menoleh ke dalam kamar. Ia melihat Dehen yang tampak sudah terlelap di atas ranjang. Kamar Dehen dan Arai memang bersebelahan dengan kamar Simpe. Sengaja dibuat demikian supaya terdengar kalau ada apa-apa di kamar anaknya. Simpe tidur berbaring sesampainya di kasur. Arai duduk di tepi ranjang sambil mengusap kaki putranya pelan. Wajah Arai tampak sedih. Ia termenung memikirkan masa lalu. Apa pada akhirnya cinta Bang Dehen pudar juga? Apa selama 10 tahun ini aku benar-benar hanya pelampiasan saja? Batin Arai terluka. Membayangkan hal itu saja sangat menyakitkan. Tidak seperti Arai yang memang menyukai Dehen sejak lama. Bisa dibilang Dehen menikahi Arai hanya sebagai pelampiasan. Dehen sebenarnya akan menikah dengan kembang desa bernama Nara beberapa bulan sebelumnya. Tapi Nara ditemukan meninggal 1 pekan sebelum akad. Tragedi itu membuat Dehen patah hati.
Ia pun sakit berkepanjangan, dan yang menaruh perhatian penuh padanya selama terpuruk adalah Arai. Merasakan perhatian seperti yang ia terima dari Nara, Dehen akhirnya menikahi Arai, memintanya menemani di masa-masa sulit. Meski tahu kalau dirinya cuma pengganti, Arai menerima lamaran Dehen dengan bahagia. Arai menggeleng cepat, menepis masa lalu menyakitkan. Ia tidak ingin memikirkan hal-hal yang tidak pasti. Lagi pula, Arai dan Dehen sudah menikah lama dan dikaruniai anak. Mereka tidak akan sampai sejauh ini kalau Dehen tidak mencintainya. Melihat Simpe sudah terlelap, Arai memutuskan naik ke atas ranjang dan berbaring di sampingnya. Ia juga hendak tidur lebih awal, menghadapi sikap Dehen yang sekarang membuatnya kelelahan. Arai terbangun jam 11 malam. Perutnya yang belum diisi sejak sore menagih haknya dipenuhi. Ia langsung beranjak dari atas ranjang sepelan mungkin agar tidak membangunkan Simpe, lantas pergi ke meja makan. Arai melirik pintu kamarnya yang terbuka. Dehen masih tidur, hanya posisinya saja yang berubah menghadap pintu. Arai tersenyum melihat wajah suaminya yang polos. Tidak tersisa bekas kemarahannya maghrib tadi. Ia seperti melihat Dehen yang dulu. Setelah mengambil nasi dan lauk yang cukup, Arai duduk di meja untuk menyantap makan malam. Saat itulah ia mendengar ada suara aneh, seperti dengusan nafas yang berat dan kasar. Gerakan tangan Arai yang hendak menyuap nasi terhenti. Bulu kuduknya seketika berdiri. Suara dengusan itu terdengar dengan sangat jelas, tapi bukan milik Dehen dan Simpe. Mata Arai menatap was-was sekitar, berusaha mencari sumber suara. Hilang sudah keinginannya untuk makan, bahkan perutnya yang tadi menggerutu ikut terdiam ketakutan. Setelah beberapa saat, Arai tersadar kalau dengusan kasar itu berasal dari atap rumahnya. Tidak di dalam, tapi di luar. Seakan-akan ada binatang besar yang sedang tidur di sana. Embusan angin dingin membelai tengkuk Arai. Jantungnya mendadak berdetak lebih cepat, seakan-akan ingin mendobrak keluar. Membayangkan sosok besar di atas atap rumahnya saja berhasil membuat ia merinding. Rencana makan malam batal. Arai memutuskan kembali ke kamarnya. Ia ingin tidur bersama Dehen karena takut. Arai merasa ada yang tidak beres. Meski dipenuhi rasa penasaran, ia cukup tahu diri. Menyelidiki lebih lanjut hanya akan membuatnya ketakutan, tidak lebih. Saat sampai di kamar, Arai sejenak tertegun karena jendela kamarnya sudah terbuka. Padahal ia ingat kalau jendela itu tertutup saat tadi melangkah ke dapur. Dibarengi degup jantung yang berpacu semakin kencang, Arai melangkah pelan ke jendela kamar. Ia merasa tidak nyaman membiarkan daun jendelanya terbuka. Tepat ketika Arai sampai di depan jendela, hendak menarik kedua daun jendela itu menutup, tubuhnya membeku seketika. Kedua mata Arai terbelalak, badannya gemetar. Ia melihat sosok hitam besar berdiri di dekat pohon pisang di samping rumah. Jarak sosok itu hanya 10 meter. Mata merahnya menyala di kegelapan, memancarkan kengerian saat ia menatap ke arah rumah Arai. Di tengah ketakutan yang melanda, Arai memberanikan diri menutup daun jendela dengan cepat, lalu menguncinya. Dada Arai naik turun dengan cepat. Nafasnya memburu kencang hingga suaranya yang menderu sampai ke telinga. Ia tidak sadar sudah menahan nafas saat melihat sosok hitam tadi. Arai tidak tahu apa yang baru saja ia lihat di luar. Arai tidak mau memikirkannya sama sekali. Dengan segera, ia naik ke atas ranjang, merebahkan diri di samping Dehen dan menarik selimut menutupi seluruh tubuhnya. Arai tertidur dalam ketakutan malam itu. Satu minggu berlalu sejak Dehen pulang setelah 2 malam pergi. Arai masih sedikit ragu apakah suaminya benar-benar memancing saat itu. Perubahan sikap Dehen terlalu mendadak, seakan terjadi hal yang membuatnya kesal berkepanjangan ketika memancing. Setengah hati Arai yakin ada sesuatu, apalagi sejak beberapa malam terakhir suara dengusan berat itu terus terdengar di atap rumah saat malam menyentuh puncaknya. Juga sosok hitam yang mengintai di samping pohon pisang. Arai kerap mengintipnya saat bangun tengah malam.
berharap sosok itu hanya ketakutannya semata. Sayang, harapan Arai tidak bersambut. Ia bisa dengan jelas melihat sosok bermata merah yang menatap bengis ke arah rumahnya. Bahkan tadi malam, Arai masih mendengar dengusan kasar serta penampakan seram itu. Jemari Arai yang lentik cekatan memotong bawang dan bumbu lain, lalu menghaluskan semua bahan itu di atas cobek. Ia sedang masak untuk makan malam. Tengkuknya mendadak dingin mengingat kejadian beberapa malam belakangan. Arai sudah tidak tahan lagi. Rencananya ia akan mendiskusikan hal itu dengan Dehen saat suaminya pulang dari memancing nanti. Arai yakin rumahnya sedang ditempeli jin. Ia berharap Dehen bisa melakukan sesuatu untuk mengusirnya. Matahari baru mulai tergelincir saat Arai mendengar seruan-seruan samar di kejauhan. "Dehen, hei, jangan begitulah. Kan kau sudah berjanji kalau hasilnya dibagi 2. Kau yang tadi bilang umpanmu tidak mantap kan? Makanya pakai umpanku. Kenapa malah kau ambil sendiri ikan-ikan besarnya? Hei, Dehen, bagi 2 itu!" teriak seorang pria yang semakin jelas di telinga Arai. Ia tersentak demi mendengar nama suaminya disebut. "Suka-suka akulah. Ikan ini hasil joranku, bukan punyamu. Kamu sudah kuberi 2 tadi kan? Puaslah dengan itu." Kali ini Dehen yang berteriak. Arai mengenali suaranya. Arai langsung bangkit dan melangkah cepat ke pintu depan. Belum sampai di sana, daun pintu lebih dulu dibanting terbuka. Dehen masuk dengan wajah padam. Matanya tampak bengis mengerikan. Di halaman rumah, seorang pria yang Arai tahu adalah teman Dehen berteriak sebal. Ia masih menggerutu soal ikan hasil tangkapan yang tidak dibagi sesuai janji. "Ada apa, Abang? Kok Bang Tupe marah? Aduh." Arai yang bertanya khawatir menghampiri Dehen malah didorong paksa, membuatnya jatuh terduduk di lantai. "Minggir kamu, Arai. Berisik," serga Dehen penuh emosi. Arai ingin menangis, tapi melihat Tupe yang masih mangkal di halaman rumah, ia memilih bangkit dan menghampirinya. "Arai, suamimu itu semakin hari semakin menjadi-jadi kelakuannya. Dia datang ke sungai dengan damai, minta umpan bagus buat memancing. Janji hasilnya dibagi rata, tapi malah mengambil hasilnya sendiri. Apa sebenarnya mau Dehen, ha? Tidak cukup apa dia itu marah-marah pada semua warga desa?" cerca Tupe tanpa perlu ditanya. Ia kesal bukan main dengan kelakuan Dehen. Sebagai istri, Arai meminta maaf atas kelakuan suaminya. Ia agaknya paham apa yang terjadi. Untuk mengembalikan umpan yang dipakai Dehen, Arai mengeluarkan sedikit uang dari dompet dan menyerahkannya pada Tupe. "Ini ada sedikit uang untuk Bang Tupe. Hitung-hitung ganti rugi umpan. Maaf, hanya ada sedikit." Tupe menengus kesal meraih uang yang diberikan Arai. Mungkin tidak sepadan, tapi setidaknya ada itikat baik. "Terima kasih, Arai. Bilang pada Dehen untuk berubah. Entah kenapa dia mendadak jadi buruk begini. Suruh dia kembali seperti dulu." Banyak warga yang geram pada Dehen. Kelakuannya semakin aneh. Apa yang sebenarnya terjadi padanya? "Kamu tahu?" tanya Tupe dengan sisa emosi. Melihat Arai menggeleng sambil tertunduk, Tupe memutuskan pamit pulang. Tidak lupa ia berterima kasih atas uang ganti ruginya. Sedikit apapun, kebaikan tetap dihargai. Selepas kepulangan Tupe, Arai melangkah masuk ke rumah. Ia mendapati Dehen sedang minum di dapur. Rahangnya masih keras, sisa amarah tadi. Matanya memancarkan aura tidak bersahabat. Arai pelan melangkah mendekat. Ia ingin menegur Dehen soal perilakunya yang tidak baik tadi. Apalagi pada temannya sendiri. "Abang Dehen, jangan begitu. Kasihan Bang Tupe." "Berisik. Ini bukan urusanmu, Arai." Baru saja hendak bicara, Dehen lebih dulu memotong kalimatnya dengan bentakan. Nyali Arai tentu menciut. Perkataannya terhenti. Bibirnya mendadak keluh. Hati Arai terluka. Padahal dulu suaminya tidak seperti ini. Tapi ia belum menyerah. "Abang, tidak baik seperti itu," ucap Arai masih berusaha menegur suaminya. Ia tidak ingin Dehen dimusuhi warga. "Berhenti ikut campur, Arai." "Tapi Bang, kalau aku bilang berhenti ya berhenti. Kamu ini punya telinga tidak? Hah? Apa perlu aku teriak langsung di depan telingamu itu agar kamu paham?" Arai tertegun sesaat. Barusan Dehen membentaknya dengan sangat kencang. Ia sempat melihat mata Dehen memerah. Itu membuatnya tidak berani melawan lagi.
Lebih baik kamu masak sana. Aku lapar. Perintah Dehan ketus. Ia langsung melangkah ke ruang tamu, meninggalkan Arai yang gemetar takut. Baik abang, Arai masakan dulu. Arai menurut dan segera melangkah ke dapur. Jantungnya berdegup tidak karuan. Ada rasa sakit dan takut yang menyusup di hatinya. Sikap Dehan tidak hanya berubah pada Arai saja, tapi juga semua orang. Dehan seringkali membentak marah warga desa hanya karena bersinggungan di jalan. Masalah sekecil apapun cukup untuk menyulut amarahnya. Seperti yang dikatakan Tupe, penduduk desa mulai geram pada Dehan. Kelakuannya semakin hari semakin menjadi saja, merugikan para warga, membuat suasana keruh di mana-mana. Arai tidak tahu harus berbuat apa agar Dehan bisa kembali seperti dulu. Setelah beberapa waktu, Arai akhirnya selesai memasak. Ia membawakan sepiring penuh nasi dengan lauk kesukaan Dehan. Arai menghampiri suaminya di ruang tamu. Dehan sedang melamun saat ia sampai. Abang makan dulu, ini sudah Arai bawakan. Menunya kesukaan Bang Dehan. Dehan langsung menyantap makanan di piring tanpa patah kata. Arai menatapnya sambil tersenyum meski hatinya terluka. Sudah seminggu ini, Dehan tidak lagi berterima kasih atas hidangan yang dibuat Arai. Padahal dulu ia selalu mengucapkannya dengan penuh perasaan. Arai mendadak teringat niatnya untuk menceritakan kejadian beberapa malam terakhir. Soal dengusan kasar dan sosok hitam di samping pohon pisang. Ia melirik ke arah pintu rumah. Hari belum terlalu sore. Simpe pasti masih bermain di lapangan desa. Ini waktu yang tepat untuk membahasnya. Abang, ucap Arai pelan. Dehan di seberang meja mendongak. Apa? Sorot mata Dehan tampak tajam. Masih tersisa sedikit amarah dalam dirinya, tapi nada bicaranya sudah melembut. Ini bang, ada yang mau aku ceritakan. Beberapa malam ini, Arai sering mendengar suara aneh dari atap rumah. Seperti ada hewan buas yang tidur di atas sana. Arai juga melihat ada bayangan hitam di dekat pohon pisang kalau malam. Abang, cerita Arai terhenti saat melihat Dehan menunduk diam dan tidak lagi melahap makanannya. Bang Dehan, tanya Arai lagi setelah beberapa saat. Melihat suaminya tetap diam, Arai tiba-tiba merasa ada yang salah. Hari masih sore, cahaya senja menerpa hangat, tapi suasana ruang tamu rumah Dehan terasa dingin mencekam. Ada sesuatu yang tidak beres. Arai mengedarkan pandangannya ke sekeliling ruangan. Dehan lantas mendongak perlahan. Wajahnya tampak merah padam menatap Arai yang mengusap tengkuk sambil melihat langit-langit. Jangan dibahas, Arai, ucap Dehan menahan marah. Suaranya sampai bergetar. Arai sontak menatap suaminya bingung. Kenapa tidak boleh dibahas? Tapi bang, Arai merasa ada yang salah. Kalau aku bilang jangan dibahas ya jangan dibahas. Kamu tidak paham perkataanku, hah? Patuhi saja jadi istri, bisa tidak? Dehan bangkit berdiri. Badannya tampak lebih besar dari biasanya. Dehan membentak kencang sambil memukul meja. Matanya merah menyala. Gigi taringnya yang beradu terlihat runcing. Tangannya tampak ditumbuhi bulu-bulu yang saking tipisnya tampak seperti ilusi. Arai kaget mendapat bentakan seperti itu. Ia langsung menundukkan kepala. Jantung Arai berpacu tidak karuan. Nafasnya mendadak tersengal. Rasa takut muncul begitu besar melahap hatinya. Arai melihat semuanya. Walau hanya sekilas, Arai sempat melihat Dehan yang benar-benar tidak seperti sosok yang selama ini ia kenal. Brengsek, membuat suasana hatiku rusak saja. Jangan bahas itu lagi, Arai. Jangan pernah. Awas kamu. Sekali saja aku dengar kamu membahas itu, aku talak kamu. Teriaknya melangkah ke kamar, meninggalkan Arai terisak di ruang tamu sendirian. Arai melangkah ke rumah temannya. Ia hendak membicarakan sesuatu yang mengganjal di hati. Matahari baru saja beranjak naik. Dehan sedang pergi ke ladang, sementara Simpe masih sekolah. Sampai di rumah temannya, Arai disambut hangat. Mereka sudah sejak lama bersahabat. Dari sejak sekolah dulu, sampai kini sama-sama sudah berumah tangga. Dengar-dengar,
suamimu jadi pemarah ya sekarang? Ada apa memangnya? Tanya Maharati antusias setelah beberapa saat basa-basi. Arai menggedikkan bahu pelan. Wajah ayunya tampak lesu. Ia juga tidak tahu sebabnya. Justru ada yang ingin ia bicarakan terkait Dehen. Tapi kamu tidak pernah dipukul kan, Arai? Kalau Dehen berani memukulmu, laporkan saja. Biar penduduk desa yang mengurusnya. Ucap Maharati berapi-api. Ia tidak terima jika Arai sampai diperlakukan kasar. Arai tersenyum tipis melihat kepedulian Maharati. Lantas menggeleng pelan. Ia tidak ingin mengatakan yang sebenarnya. Rati, sebenarnya ada yang mau aku ceritakan. Ini soal Bang Dehen. Jadi kemarin Arai menceritakan soal Dehen yang membentaknya di ruang tamu. Terutama ketika ia melihat mata Dehen berubah merah dan gigi taringnya yang memanjang. Arai sendiri sebetulnya tidak yakin. Soalnya saat ia melirik Dehen yang melangkah menjauh, suaminya itu tampak normal. Arai juga menceritakan suara dengusan dan penampakan sosok hitam itu. Mata Maharati tampak membulat mendengar cerita sahabatnya. Sesuatu langsung terbesit di pikirannya saat mendengar cerita Arai. Ia memang suka cerita mistis sejak sekolah. Arai, jangan-jangan Dehen makan bulu Maryaban, ucap Maharati dengan berbisik. Arai tentu terdiam mendengarnya. Ia pernah dengar apa itu Maryaban. Memang ada kemungkinan, tapi Arai dengan cepat menepis dugaannya. Ia yakin suaminya orang baik-baik. Wus, jangan sembarangan begitu ngomongnya. Ada-ada saja kamu, Rati. Bang Dehen tidak mungkin seperti itu. Serga Arai membantah kalimat Maharati. Maryaban adalah makhluk gaib yang dipercaya tinggal di pedalaman hutan Kalimantan. Dipercaya memiliki wujud hitam besar dengan badan dipenuhi bulu lebat. Sebenarnya tidak ada yang pernah melihat langsung sosok Maryaban. Entah seperti apa sebenarnya wujud makhluk itu. Orang-orang menerka sosok Maryaban dari perubahan mereka yang memakan bulu makhluk itu. Konon, siapapun yang berhasil mengambil bulunya akan mendapat banyak kekuatan, tergantung bagaimana cara orang menggunakannya. Yang paling kuat adalah dengan memakan bulu Maryaban. Dengan begitu pelakunya akan mendapat semua kekuatan yang dimiliki makhluk tersebut. Namun, sepadan dengan hebatnya kekuatan yang didapatkan, juga ada harga yang harus dibayar. Tidak seperti jika menggunakan bulu Maryaban sebagai perhiasan atau jimat. Orang yang memakannya akan kehilangan akal sehat sedikit demi sedikit, sampai pada akhirnya menjadi gila dan membabi buta. Orang yang memakan bulu Maryaban juga mengalami beberapa perubahan saat marah, seperti mata yang memerah, muncul taring, dan tumbuh bulu di tangan kaki. Bisa jadi kan? Apalagi orang yang memakan bulu Maryaban akan jadi gampang marah. Itu cocok sekali dengan keadaan Dehen, kata abahku. Dulu kakek pernah memburu Maryaban ke pedalaman hutan, tapi tidak berhasil. Dehen ada keluar rumah tidak? Selama beberapa hari mungkin? Kalau iya, bisa jadi Dehen pergi memburu Maryaban, balas Maharati antusias. Arai terdiam cukup lama kali ini. Ia sengaja tidak menceritakan soal Dehen pergi selama 2 hari yang katanya untuk memancing. Kalau dikaitkan dengan Maryaban, kepergian Dehen sebenarnya sesuai. Ia membawa golok besar untuk perjalanan ke pedalaman hutan. Tapi Arai tidak mau berprasangka buruk. Ia percaya suaminya pria baik-baik. Tidak ada alasan Dehen butuh kekuatan Maryaban. Bagaimana menurutmu, Arai? Bisa jadi kan Dehen memang berhasil memburu Maryaban lalu memakan bulunya? Memikirkannya saja membuatku merinding. Kalimat Maharati membuat Arai tersadar dari lamunan. Ia merasa tidak enak sudah membicarakan suaminya di belakang. Entah, Rati, aku tidak tahu. Aku pulang dulu ya. Masih ada pekerjaan rumah yang belum selesai. Dalih Arai beralasan. Maharati mengantar sahabatnya itu sampai depan rumah. Ia adalah perempuan yang suka bercanda. Tidak ada satupun kata-katanya tadi yang serius. Waktu berlalu. Tanpa terasa sudah hampir setengah bulan sejak Dehen pulang memancing. Arai masih terus mendengar dengusan berat dari atap rumahnya. Sosok hitam bermata merah juga selalu berdiri di samping pohon pisang saat Arai menutup jendela yang selalu terbuka sendiri malam-malam. Kejadian seram itu membuat Arai tidak betah. Apalagi semakin hari kelakuan Dehen semakin parah.
Ia sangat gampang meneriaki Arai maupun Simpei hanya karena masalah-masalah sepele. Kehidupan rumah tangga Arai pun mulai retak. Ia tidak sanggup menahan rasa takut dan makan hati setiap hari. Dibentak dan diteriaki orang yang sangat ia cintai membuat Arai terluka. Ditambah ia harus melalui malam yang mencekam setiap hari tanpa bisa mengadukan hal tersebut pada suaminya. Arai masih berusaha mempertahankan rumah tangganya selama beberapa waktu. Tapi saat melihat Dehen menampar Simpei kencang hanya karena menyenggol gelas minumnya, kesabaran Arai akhirnya tandas. "Lebih baik aku pulang, Bang. Kalau kamu tidak lagi sayang sama aku dan Simpei, biar kami yang angkat kaki dari rumah ini," seru Arai membawa tas berisi sekian setel pakaian. Ia melangkah pergi menuju rumah orang tuanya sambil menggandeng Simpei. Air mata berderai hebat di kedua pipinya. Dehen hanya melepas kepergian anak istrinya dengan dengusan sebal, lalu menutup pintu rumahnya seperti biasa. Tidak seperti Arai yang masih punya orang tua, Dehen sudah tidak punya keluarga. Bapaknya meninggal 4 tahun lalu karena sakit. Arai memutuskan menetap di rumah orang tuanya. Ia tidak mau pulang ke rumah meski rindu dengan suaminya. Arai juga ingin memberi efek jera, berharap Dehen menyadari pentingnya anak dan istri setelah ditinggal lama. Awalnya, Arai pikir semuanya akan berjalan sesuai keinginannya. Tapi beberapa hari kemudian, Dehen melakukan tindakan yang membuat warga desa tidak lagi bisa memaafkannya. Saat itu malam baru naik. Arai sedang membantu Simpei mengerjakan tugas sekolah ketika ia mendengar ada suara perempuan yang meminta tolong di kejauhan. Awalnya Arai berpikir itu hanya perasaannya saja. Namun saat kedua orang tuanya segera keluar kamar dengan wajah panik, ia sadar kalau suara itu bukan hayalan. "Tolong! Tolong!" Saat Arai mencoba mengintip situasi dari jendela, ia melihat warga desa berbondong-bondong mendatangi sumber suara yang adalah sebuah rumah besar. Mereka membawa obor sebagai penerangan, beberapa bahkan menggenggam golok dan celurit. Arai menelan ludah. Situasi di luar tampak genting. Kedua orang tuanya bergegas menyalakan obor dan ikut keluar. Mereka meminta Arai untuk menunggu di rumah bersama Simpei. "Jangan keluar, tutup pintu dari dalam dan kunci. Bapak sama ibu mau lihat situasi." Pesan mereka meninggalkan Arai dan Simpei di rumah. Arai menunggu dengan cemas. Entah kenapa, pikirannya melayang pada Dehen di rumah. Apapun yang sedang membuat warga heboh, Arai berharap itu bukan suaminya. Seruan-seruan penuh amarah terdengar di kejauhan. Arai tidak bisa mendengarnya dengan jelas. Saat mengintip dari jendela, Arai melihat cahaya obor berkerumun. Para warga sedang berjalan menuju tanah lapang yang biasa dijadikan tempat bermain oleh anak-anak desa. Mereka kedengaran murka. Saat sedang dilanda kebingungan, orang tua Arai datang membawa kabar yang langsung membuat jantungnya hampir copot. Bahkan Simpei sampai berteriak memanggil bapaknya. "Arai, Dehen membunuh orang. Para warga sedang membawanya ke lapangan untuk dibakar." Kalimat itu sukses membuat Arai bagai disambar petir. Ia bergegas bangkit dan berlari tanpa alas kaki mengejar kerumunan warga. Lupa sudah Arai soal kekecewaan dan sakit hatinya pada Dehen. Ia tidak mau suaminya mati. Para warga yang berdatangan ke sumber suara kaget melihat Dehen berdiri di halaman rumah Pak Mahmud. Tangan kanannya berlumuran darah hingga pergelangan. Ia menggenggam bongkahan daging merah. Di samping Dehen, Pak Mahmud yang adalah seorang jawara ahli bela diri tergeletak tak bernyawa. Dada sebelah kirinya berlubang. Jantungnya dicabut paksa. Sementara istrinya menatap nanar dari ambang pintu, ia yang tadi berteriak minta tolong. Pemandangan itu sontak membuat warga yang datang terkesiap. Tapi yang lebih mengerikan adalah Dehen yang matanya menyala merah di tengah kegelapan dengan gigi taring yang mencuat panjang. "Maryaban! Dehen memakan bulu Maryaban!" seru salah satu warga desa berteriak kalap. 10 orang langsung bergerak maju, mendorong Dehen hingga terjatuh dan menahan badannya. Terlihat berlebihan, tapi setidaknya butuh orang sebanyak itu untuk mengimbangi kekuatan orang yang memakan bulu Maryaban. Anehnya, Dehen tidak melawan sama sekali. Ia hanya tersenyum mengerikan. Puas telah membunuh orang yang sudah sangat lama ingin ia lenyapkan.
Dehan tidak melawan. Bawa dia. Kita harus membakarnya. Seru seorang warga desa yang langsung disambut penuh amarah oleh warga lain. Bakar, 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 bakar. Dehan tidak melawan saat tangannya diikat dengan tali tambang, lalu diarak menuju lapangan. Wajah Dehan tersenyum senang. Ia sudah menyerahkan jiwanya pada iblis demi balas dendam. Mati bukan masalah. Warga desa yang geram ingin sekali memukulnya sampai babak belur. Tapi itu jelas percuma. Pukulan biasa tidak akan melukai Dehan. Hanya api yang bisa membuatnya kesakitan. Sampai di lapangan, warga langsung mengikat Dehan pada tiang kayu besar. Mereka lantas meletakkan banyak kayu kering di bawah kakinya. Dasar biadab, berani-beraninya kamu membunuh orang baik. Apa salah Pak Mahmud sampai kamu membunuhnya, Dehan? Dasar binatang. Mereka mengumpat kesal karena Dehan telah membunuh orang yang dikenal paling dermawan di antara warga desa. Mendengar itu, Dehan hanya menyeringai sinis. Dehan bisa saja melepaskan diri dan merobek mulut orang-orang yang tidak tahu apapun itu. Tapi tujuannya sudah selesai. Ia tidak punya alasan lagi untuk hidup. Abang Dehan, jerit Arai sampai di lapangan. Warga desa langsung menahannya agar tidak mendekat. Lepaskan aku, lepas, jangan bunuh suamiku. Bang Dehan, jerit Arai histeris. Ia berusaha memberontak, tapi tenaganya kalah kuat. Relakan suamimu, Arai. Dia sudah bukan manusia lagi. Dehan sudah memakan bulu Maryaban. Hanya dengan ini, Dehan bisa pergi dengan tenang. Kalau tidak begini, ia akan bangkit sebagai Maryaban setelah mati. Jelas salah satu warga berusaha membuat Arai paham. Arai jatuh bersimpuh. Tenaganya mendadak hilang. Ia menangis terseduh melihat warga mulai menyiram kayu di bawah kaki Dehan dengan minyak tanah, lalu membakarnya dengan obor. Arai tidak ingin kehilangan Dehan, tapi warga benar. Ini adalah tindakan terbaik. Saat lidah api mulai menjilat telapak kaki Dehan, ia tertawa seperti orang gila. Matanya menyala merah, gigi taringnya memanjang tajam. Bulu-bulu gelap tumbuh di sekujur tangan dan kakinya. Penampilan Dehan membuat warga desa bergidik ngeri. Mamut bangsat itu pantas mati. Mamut pantas menerimanya karena telah membunuh Nara. Jerit Dehan membuat semua orang yang mendengarnya sontak terkejut. Warga desa tidak akan melupakan nama itu. Nara, kembang desa yang 10 tahun lalu ditemukan meninggal secara misterius di sungai. Jasadnya ditemukan dalam kondisi telanjang penuh luka. Nara juga adalah calon istri Dehan yang meninggal beberapa hari sebelum akad nikah. Itu tragedi yang membuat Dehan sempat terpuruk. Di tengah kebingungan yang melanda hati warga desa, tawa Dehan mendadak berubah menjadi tangisan histeris. Suaranya menggema ke seluruh penjuru desa. Nara, ucap Dehan terisak. Nara bercerita padaku kalau Mahmud memaksanya untuk menjadi istri kedua. Nara tidak mau, tapi Mahmud malah mengancam akan membunuhnya kalau menolak. Aku sudah tahu siapa pelakunya saat Nara ditemukan meninggal. Mahmud memperkosa Nara dan membunuhnya. Aku tahu itu sejak lama. Aku sangat ingin membunuh Mahmud biadab itu sejak lama. Tapi aku tahu kalau itu mustahil. Lanjutnya disela tangis pilu. Para warga yang tadi berseru marah terdiam. Suasana malam terasa begitu hening. Hanya ada isak tangis Dehan dan suara bara api yang memecah malam. Maka, ucap Dehan dengan suara bergetar, maka aku memutuskan untuk menggunakan bulu Maryaban demi mendapat kekuatan untuk membunuh Mahmud. Hanya dengan itu aku bisa melakukannya. Dan akhirnya aku berhasil. Aku berhasil, Nara. Aku berhasil membalaskan dendammu. Dehan terisak sambil terus menyebut nama Nara. Tidak ada yang menyangka bahwa 10 tahun terakhir ia hidup dengan memendam segala dendam dan kesedihan yang sebegitu besar. Bahkan Arai terisak mendengarnya. Ia sama sekali tidak tahu kalau Dehan masih meratapi kisah cintanya yang lama. Saat api akhirnya menyelimuti seluruh tubuh Dehan, bayangan hitam besar muncul di dalam kobaran api tersebut. Bayangan itu besar, mengikuti api yang menjilat semakin tinggi, dengan mata merah yang menyala di tengah kobaran api. Setelah beberapa saat, bayangan itu berteriak kencang, seperti suara hewan buas yang sekarat
sebelum lenyap tanpa sisa, meninggalkan jasad Dehen yang sudah tidak bernyawa di lahap api. Tangis Arai terdengar pilu mengiringi api yang melahap jasad Dehen. Ia merasa sangat sakit karena ditinggal suaminya. Meski tahu ini adalah tindakan yang benar, Arai tidak lantas bisa begitu saja menerimanya. Ia memang pernah mendengar soal ritual ini, bahwa siapapun yang memakan bulu Maryaban, jasadnya tidak akan diterima bumi dan akan berubah menjadi Maryaban saat mati. Membakar Dehen sebelum ia membuat lebih banyak kekacauan adalah pilihan terbaik. Bapak dan Ibu Arai segera mendekap putrinya yang menangis pilu. Keduanya berusaha menguatkan Arai dengan kalimat-kalimat penenang. Meski dadanya sakit, Arai berusaha sebisa mungkin melepas kepergian suaminya. Ia yakin kalau Dehen sudah bahagia sekarang, karena akhirnya ia bisa bertemu lagi dengan Nara, cinta pertamanya. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.